Firman Tuhan hari ini seperti tadi sudah dibacakan, terambil dari Mazmur pasal 81. Dan tema yang mau kita lihat di pagi hari ini adalah siapa di pihak Tuhan. Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan, baik kepada diri sendiri maupun saat ini Tuhan pertanyakan kepada kita semua. Siapa yang berada di pihak Tuhan? Nah, ini adalah satu tema yang bukan baru, tetapi sebuah hal yang terus dipertanyakan dalam kehidupan setiap insan atau setiap manusia di dalam dunia ini, terlebih dan terkhusus kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam sejarah manusia, mulai daripada Adam dan Hawa sampai kita hari ini, bahkan sampai seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali, pertanyaan ini akan terus dipertanyakan. Siapa yang berada di pihak Tuhan? Memang kalimat ini baru kita baca di dalam Keluaran pasal 32. Dan mungkin satu-satunya ayat yang berbicara atau mempertanyakan siapa yang berada di pihak Tuhan, yaitu ketika orang Israel sambil menunggu Musa yang sedang berada di Gunung Sinai, mereka justru membangun atau membuat bagi mereka patung, yaitu yang kita kenal sebagai patung lembu emas. Dan kemudian mereka menyembahnya, bahkan menyebut bahwa ini adalah Yehova, Tuhan mereka. Dan karena itu Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai, kemudian dia menghancurkan patung ini, menunjukkan di hadapan mereka bahwa ini bukan Tuhan sama sekali. Bahkan dia menyuruh mereka memakan serbuknya untuk menghukum mereka dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ini bukan Tuhan, kamu saja bisa menelannya. Dia bertanya kepada umat Israel, siapa yang mau berada di pihak Tuhan? Dan orang Lewi atau suku Lewi adalah suku yang berkata, kami mau di pihak Tuhan. Dan oleh karena itu kita tahu perubahan yang besar yang dimiliki oleh suku Lewi di hadapan Tuhan. Yang sebelumnya mereka dikutuk oleh ayah mereka Yakub, sehingga mereka seperti Simeon, orang yang tidak berguna, suku yang ada tetapi seolah-olah tidak ada. Namun kemudian karena mereka mau di pihak Tuhan, Tuhan mengangkat mereka bahkan justru lebih tinggi, karena mereka ini menjadi orang-orang yang melayani Tuhan secara langsung. Orang kalau mau bertemu dengan Tuhan, pergi kepada orang Lewi. Orang mau melayani atau melakukan sesuatu di rumah Tuhan, mereka harus pergi kepada orang Lewi, para imam mereka. Itu yang mereka dapatkan ketika mereka berada di pihak Tuhan. Mereka menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang dipandang layak oleh Tuhan untuk melayani Dia. Nah, tadi saya katakan sepanjang sejarah manusia hal ini terus dipertanyakan. Walaupun tidak ada kalimat yang dituliskan seperti itu untuk dipertanyakan, tetapi kita bisa melihat Adam dan Hawa ketika mereka di Taman Eden, mereka diberikan satu pilihan, berada di pihak Tuhan atau tidak. Berada di pihak Tuhan berarti mereka tidak boleh memakan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi berada bukan di pihak Tuhan adalah mereka memakannya. Dan mereka memilih untuk tidak berada di pihak Tuhan, melainkan di pihak si iblis, dan mereka memakannya. Akibatnya adalah hukuman. Mulai dari situ, semua orang terus dipertanyakan, apakah kamu mau berada di pihak Tuhan atau tidak? Zamannya Nuh, semua orang memilih tidak berada di pihak Tuhan, hanya Nuh dan keluarganya yang memilih berada di pihak Tuhan. Abraham memilih berada di pihak Tuhan. Ishak, Yakub. Kemudian nanti ada Musa. Kemudian ada Yosua, kemudian ada para hakim, kemudian ada para raja. Di antara mereka ada yang tidak mau memihak kepada Tuhan, ada yang berpihak kepada Tuhan. Salah satu raja yang paling terkenal dan begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan adalah Daud.
Kemudian raja-raja lainnya yang begitu dipakai oleh Tuhan, mereka yang mau berpihak kepada Tuhan. Apa yang kita baca di dalam Mazmur pasal 81 adalah sebuah mazmur yang dituliskan setelah orang Israel mendapatkan penghukuman dan sekarang diberikan kemenangan. Nah, kita tidak tahu di dalam Alkitab atau sejarah orang Israel di bagian mana secara detail hal ini terjadi. Karena di dalam, kalau kita membaca sejarah Israel, kita akan tahu begitu banyak kesempatan atau waktu di mana mereka berperang, kalah, dan kemudian menjadi menang. Awalnya kalah dulu baru menang. Kenapa mereka kalah? Karena mereka tidak mau di pihak Tuhan. Karena mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan bisa saja ini juga adalah mazmur yang dituliskan bahkan setelah mereka jatuh atau dibawa kepada penghukuman, yaitu dibuang ke Babel. Dan kemudian mereka dibawa pulang. Bisa saja demikian. Kenapa yang kita baca di sini, kalau dikatakan di ayat yang ke-9 tadi, ini adalah sebuah peringatan. Nah, peringatan di sini bukan sesuatu peringatan yang berdasarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini bukan hanya sekedar teori, tetapi ini berdasarkan sebuah pengalaman. Maka kalau saya mau mengatakan kata yang tepat adalah sebuah kesaksian yang memberikan peringatan. Jadi pemazmur di sini sedang memberikan sebuah kesaksian yang menjadi sebuah peringatan bagi mereka. Hal ini sudah terjadi sebelumnya, dan dia mau mereka betul-betul mempelajari hal tersebut sehingga tidak terulang di kemudian hari. Dan itu harus menjadi fokus kita di pagi hari ini, melihat pengalaman orang Israel ini dan kita mau tidak mengulanginya. Sehingga kita nanti di ayat terakhir kita tahu dapat mendapatkan apa yang baik daripada Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, orang Kristen harus memiliki apa yang dituliskan di sini. Sebagai kita orang-orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Maka di ayat 9 dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Perkataan ini adalah langsung daripada Tuhan melalui sang pemazmur. Tuhan berkata, hai umatku. Dia tidak berbicara kepada orang yang bukan Israel. Dia tidak sedang berbicara kepada bangsa-bangsa lain. Dia sedang berbicara kepada umatnya Israel. Dan hari ini dia sedang tidak berbicara kepada orang di luar sana. Dia berbicara kepada kita yang mengaku diri orang Kristen, umatnya Tuhan, gerejanya Tuhan. Dia sedang berbicara kepada kita dan berkata, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan atau kesaksian yang memberikan peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Nah, kata mendengarkan di sini atau jikalau engkau mau mendengarkan aku, ini bukan kalimat yang berkata bahwa di masa yang akan datang, bukan. Tapi sekiranya atau seandainya dulu kamu mau mendengarkan aku. Itu maksudnya. Jadi ini adalah sebuah pengalaman yang sudah mereka alami sebelumnya. Si pemazmur berkata kepada orang Israel, Tuhan berkata kepada orang Israel, seandainya kamu mau mendengarkan aku. Mendengarkan dia berarti memegang firman-Nya dan kemudian melakukannya. Kalau hanya sekadar mendengar dengan telinga, orang Israel pasti mendengarnya. Musa sudah menuliskan kitab-kitabnya. Para nabi menuliskan kitab mereka. Ada orang Lewi, ada para imam yang mengajarkan firman Tuhan. Mereka mendengarnya, mereka bisa membacanya.
Tetapi bukan hanya mendengar dengan telinga, tapi menyimpannya di dalam hati dan kemudian melakukannya. Makanya kata mendengar di dalam Alkitab itu selalu adalah kata yang bermakna bukan hanya mendengar, tetapi siap untuk melakukan. Seandainya engkau mendengarkan aku, apa yang akan terjadi? Ayat 10. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Firmanku kepadamu adalah jangan engkau memiliki Allah lain di antaramu. Nah, di antara mereka bukan berarti ada di sana Allah lain dan kemudian itu hanya ada di antara mereka, kemudian mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, kalimat ini selalu bermakna bahwa mereka menyembah Allah lain. Nah, sangat menarik di sini kata Allah lain. Ini bukan sesuatu yang mereka tidak pernah lihat, bukan sesuatu yang betul-betul mereka tidak tahu itu apa, tapi justru di sini dikatakan bahwa ini adalah Allah dari bangsa-bangsa lain. Israel sebagai sebuah bangsa memiliki Allah yang disebut, nanti dia akan menyebut dirinya sebagai Yehova. Sedangkan di luar sana, di bangsa-bangsa lain, mereka juga memiliki Allah mereka. Contohnya nanti yang disebutkan di sini adalah Mesir. Mesir memiliki Allah mereka. Bangsa-bangsa di sekitar Israel, mereka juga memiliki Allah mereka dengan nama-nama yang berbeda. Yang paling terkenal yang kita baca dalam Alkitab adalah Baal. Dan banyak lagi nama-nama lain. Mereka memiliki Allah mereka sendiri, bangsa-bangsa tersebut. Tapi Israel juga memiliki Allah mereka. Tapi apa yang terjadi? Di samping atau bahkan di luar Yehova, mereka memiliki atau mengambil Allah-Allah dari bangsa lain ini dan mereka taruh di rumah ibadah mereka, di rumah mereka masing-masing, dan itu yang menjadi Allah mereka. Itu yang mereka sembah. Itu yang mereka muliakan. Nah, bagi kita orang Kristen, kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, dan Yehova di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi begitu banyak Allah lain di luar kekristenan. Dengan agama yang berbeda dari Kristen. Dan bukan hanya soal agama yang besar, baik itu Islam, Buddha, Hindu, tapi juga agama-agama yang bahkan tidak tertulis. Penyembahan-penyembahan kepada roh, bahkan penyembahan-penyembahan kepada setan. Pergi ke dukun, itu penyembahan berhala. Itu menyembah Allah lain. Berdoa kepada orang yang sudah mati, itu menyembah Allah lain. Pergi ke tempat-tempat keramat, menyembah Allah lain. Berdoa kepada Maria, itu menyembah Allah lain. Berdoa kepada orang-orang kudus, itu menyembah Allah lain. Memegang dupa, itu menyembah Allah lain. Ada seorang teman yang bertanya kepada saya melalui WA, apakah orang Kristen boleh memegang dupa? Nah, kita tahu maksudnya apa memegang dupa. Memegang dupa berarti berdoa kepada dewa, kepada patung, atau kepada orang mati, kepada nenek moyang. Orang Kristen tidak boleh memegang dupa karena itu menyembah Allah lain. Allah kita adalah Tuhan Yehova yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selain daripada itu tidak ada Allah kita. Selain daripada itu disebut sebagai Allah lain. Allah dari kepercayaan lain, Allah dari bangsa lain, Allah dari agama lain,
yang bukan kekristenan. Jadi kalau kita mengatakan diri kita orang Kristen, kita tidak lagi melakukan hal-hal ini. Tuhan kita cuma satu, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu saja. Yang kita sebut sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal. Allah dalam 3 pribadi tetapi satu. Yang diajarkan di dalam Alkitab. Itulah Tuhan kita. Tidak ada Allah lain. Tapi orang Israel memiliki Allah lain di antara mereka. Mereka menyembah Allah lain. Dan bukan hanya itu, mereka dikatakan di sini menyembah kepada Allah asing. Allah yang tidak mereka kenal. Nah, kenapa dikatakan Allah yang tidak mereka kenal? Padahal tadi saya sebutkan bahwa mereka tahu Allah-Allah ini. Oh, mereka memang mengenal namanya. Contohnya Baal. Baal mereka tahu namanya. Namanya adalah Baal. Mereka tahu bentuknya karena ada patungnya. Tetapi mereka tidak mengenal dia secara pribadi. Karena Baal ini tidak pernah berbicara dengan mereka. Baal ini memiliki mulut tapi tidak bisa berbicara. Dia memiliki mata tapi tidak bisa melihat. Dia memiliki tangan tapi tidak bisa melakukan apapun. Mereka tidak tahu dia di mana ada. Kalau dia pun berbentuk roh yang kemudian mereka nyatakan dalam bentuk patung, mereka tidak tahu dia di mana. Kalau mereka mencoba berkomunikasi dengan dia, mereka hanya berkomunikasi kepada si iblis. Jadi mereka mungkin tahu bentuknya, mereka mungkin tahu namanya, tapi tidak mengenal dia secara pribadi. Ketika kita pun pergi menyembah Allah lain, kita sedang menyembah Allah yang kita tidak kenal. Ada orang mengatakan, oh ada roh. Contohnya di sebuah pohon yang tua dan besar. Dan kita mengatakan ada roh di sana. Mari kita datang ke sana memberikan sajian atau makanan bagi dia. Atau datang berdoa kepada dia. Orang mengatakan ada dia. Tapi apakah kita mengenal dia secara pribadi? Apa yang sudah dia lakukan terhadap kita? Apakah dia yang menciptakan kita? Apakah dia yang menyelamatkan kita dari dosa kita? Atau bisa tidak dia menyelamatkan kita dari dosa kita? Kita tidak tahu. Jadi perintah Tuhan kepada mereka sebenarnya adalah untuk mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan sudah menunjukkan dirinya kepada kamu. Tapi kenapa kamu masih memiliki Allah lain di antaramu dan menyembah kepada Allah-Allah lain ini? Ayat 11 dikatakan, tapi akulah Tuhan Allahmu. Kenapa Tuhan mempertanyakan ini? Sebab Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Kata aku di sini sangat ditekankan. Di mana Tuhan dengan penekanannya mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Allah lain itu bukan Allahmu. Allah dari bangsa-bangsa asing itu bukan Allahmu. Allah yang tidak kamu kenal itu bukan Allahmu, tetapi akulah. Namaku adalah Yehova. Ketika aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, aku menyatakan diriku sebagai Yehova. Aku menyatakan diriku kepada Musa sebagai Yehova. Aku menyatakan diriku di hadapanmu sebagai Yehova. Itu namaku. Dan Yehova ini adalah Allah. Nah, Tuhan sangat sengaja menggunakan kata yang sama. Kalau kita lihat ayat 10 dikatakan Allah lain, di sana huruf A kecil. Sedangkan di sini Allah dengan huruf A besar. Nah, di dalam bahasa aslinya ini tidak berbeda. Ini adalah kata yang sama, yaitu Elohim. Jadi di luar sana
bangsa asing menyebut yang mereka sembah juga sebagai Elohim. Kenapa? Karena ini adalah kata yang sangat umum digunakan untuk seseorang yang disembah, untuk seseorang yang dianggap sebagai sang pencipta yang berkuasa atas alam semesta. Jadi mereka juga menyebutnya sebagai Allah. Tapi Tuhan berkata, Yehova berkata, bahwa yang harus kamu anggap, yang harus kamu percaya, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang berkuasa terhadap segala sesuatunya termasuk kamu, adalah Sang Yehova. Tidak ada yang lain kecuali Yehova, karena Dialah satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup. Hanya Dialah yang boleh kamu sembah. Tuhan berkata kepada orang Israel, Akulah Yehova Allahmu. Kepada kita hari ini Tuhan juga berkata, Akulah Yehova Allahmu, atau aku adalah Yahweh Allahmu. Karena Yehova, Yahweh adalah kata yang sama, yang kita tidak tahu pasti bagaimana cara membacanya, apakah Yehova atau Yahweh. Karena dalam bahasa Ibrani dia hanya dituliskan huruf konsonannya saja, yaitu YHWH. Oke. Intinya adalah hanya Dialah Allah. Dan Dia membuktikannya dengan mengatakan, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, aku adalah Allah yang kamu kenal. Aku memiliki hubungan pribadi dengan kamu, yaitu aku mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Kamu lihat sendiri dengan mata kepalamu. Laut Teberau yang kamu tidak bisa seberangi, aku keringkan. Aku belah sehingga kamu berjalan di tanah kering. Kamu sendiri melihat apa yang aku lakukan di Gunung Sinai. Aku bahkan menunjukkan diriku kepadamu melalui tiang api dan tiang awan. Aku menyertai kamu sepanjang perjalanan. Aku yang menyelamatkan kamu dari perbudakan di tanah Mesir, memilih kamu menjadi sebuah bangsa. Aku memberikan kamu ini secara gratis. Tidak ada yang kamu lakukan sehingga aku memilih kamu. Tidak ada. Aku hanya memilih kamu dengan kasihku kepadamu. Dan ini menjadi refleksi bagi kita orang Kristen. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menggantikan kita mati di atas kayu salib. Tidak ada di dalam diri kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan sehingga Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tidak ada. Mengapa Tuhan Yesus rela datang ke dalam dunia? Semata-mata karena Dia mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia memiliki hubungan pribadi dengan kita. Dia yang sudah menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal itu. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nah, saya katakan tadi kalimat engkau menuntun engkau keluar dari tanah Mesir ada dua maknanya. Yang pertama tadi bahwa Tuhan memiliki hubungan pribadi dengan mereka dan kita. Dan juga yang kedua adalah Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Kenapa? Mesir mempunyai Allah mereka, tapi tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita membaca ke-10 tulah. Bagaimana tulah yang pertama masih bisa ditiru oleh mereka yang disebut sebagai ahli-ahli jampi atau ahli-ahli sihir. Tapi setelah tulah kedua, mereka tidak bisa lagi. Mereka berkata ini bukan lagi sesuatu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Allah lain kecuali Dia, Yehova. Sampai Firaun pun ketika dia meminta pertolongan supaya tulah itu berhenti, dia menyebut nama Yehova.
Dia berkata kepada Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, karena Tuhannya tidak sanggup. Dan yang terakhir adalah ketika anak sulungnya mati, Allahnya yang dia puja dan dia sembah pun tidak bisa melakukan apa-apa. Demikianlah Tuhan, Yehova atau Yahweh, menunjukkan bahwa dia benar-benar satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Di dalam kehidupan kita orang Kristen juga sama. Kita bisa pergi kemana saja kita mau, tapi tidak ada Allah yang bisa menyelamatkan kita dari segala dosa kita, kecuali Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Hanya Dia yang berani mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Dia yang berani mengatakan, aku pergi ke surga untuk mempersiapkan tempat bagimu, sehingga di mana aku pergi, ke situ kamu akan pergi. Hanya Dia yang berani mengatakan itu. Kenapa? Karena Dia sendiri mengatakan, aku berbicara tentang apa yang aku ketahui. Aku berasal dari sana, dan aku akan pergi kembali ke sana. Itu kata Tuhan Yesus kepada kita. Dia adalah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, cukupkan diri kita dengan Allah ini. Itu maksudnya yang dikatakan di ayat 11 bagian yang kedua itu. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Orang-orang pendeta, banyak pendeta karismatik akan menggunakan ayat ini dan mengatakan, ayo buka mulutmu, Tuhan akan memberikan kamu penuh. Maksudnya apa? Kamu mau apa? Kamu mau harta? Berapa banyak? Buka mulutmu. Masalah kita adalah kita tidak pernah membuka mulut kita kepada Tuhan. Minta maka akan diberikan kepadamu. Kamu minta berapa? Tuhan akan berikan kepadamu. Begitu mereka akan menggunakan ayat ini. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini? Kembali konteksnya. Konteksnya adalah untuk orang Israel. Dia sedang berbicara kepada orang Israel yang sudah dia janjikan sesuatu, yaitu masuk ke tanah perjanjian dan bertahan di dalam tanah perjanjian apapun yang terjadi. Tidak akan ada seorang pun yang bisa membawa mereka keluar dari tanah perjanjian tersebut. Karena mereka di sana adalah untuk menjadi saksi bagi Tuhan, sehingga bangsa lain bisa melihat Yahweh dan percaya kepada Yahweh. Itu tujuannya. Jadi ketika Tuhan berkata di sini, buka mulutmu lebar-lebar, itu karena Tuhan sudah berjanji sesuatu kepada mereka, yaitu kehidupan yang memang makmur di dalam tanah perjanjian. Tapi bagi kita orang Kristen, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan memiliki harta kekayaan yang berguna bagimu untuk menjadi saksi di dalam dunia ini. Kita tidak memerlukan itu. Yang Tuhan berikan kepada kita atau janjikan kepada kita adalah penyertaannya kepada kita dalam situasi dan kondisi apapun. Maka di sini kalau kita mau aplikasikan kepada kita orang Kristen, kita membuka mulut kita di hadapan Tuhan, artinya kita meminta Tuhan untuk menyertai kita dalam kondisi apapun. Dan kita akan selalu mencukupkan diri kita dengan penyertaan Tuhan tersebut. Orang Israel ketika mereka berada di tanah perjanjian, baik itu ketika mereka berperang atau dalam keadaan damai, ketika mereka menikmati hasil tanah ataupun ketika mereka sedang bertani, ketika mereka sedang menjaga ternak mereka, atau ketika mereka sedang mengambil atau memperoleh hasil dari ternak mereka. Semuanya ini mereka harus pastikan juga mereka harus merasa cukup di hadapan Tuhan, sehingga mereka tidak akan pergi kepada Allah lain dan meminta pertolongan daripadanya. Itu maksudnya. Jadi ketika musuh datang, mereka tidak boleh berbicara atau berdoa kepada Baal dan meminta Baal untuk menolong mereka. Dan itu yang sering terjadi sebenarnya di Israel. Ketika Israel diserang oleh Syria, mereka bukan meminta Tuhan untuk menolong mereka, mereka meminta Mesir untuk menolong mereka. Sebaliknya, kalau Mesir yang menyerang mereka, mereka minta Syria untuk menolong mereka. Karena bagi mereka, Allah tidak sanggup menolong mereka, Yahweh tidak sanggup menolong mereka. Bagi kita orang Kristen,
Ketika keadaan kita terdesak, kepada siapa kita meminta pertolongan? Rumah saya waktu dinas kemalingan sekitar 3 kali. Banyak sekali ya, kemalingan 3 kali. Dan sayangnya setiap kemalingan ini sebanyak 3 kali ini keluarga saya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di sana sangat kentara yang namanya pergi ke dukun. Jadi setelah kemalingan, pergi ke dukun, minta pertolongan kepada dukun, supaya si dukun dengan caranya akan membuat si maling untuk kembali ke rumah dan mengembalikan apa yang dia curi. Sayangnya untuk keluarga kami tidak terjadi apa-apa. Malingnya tidak kembali-kembali. Mungkin ada pengalaman orang mengatakan bahwa malingnya kembali. Mungkin ada, mungkin benar juga. Karena si iblis memang memiliki kuasanya. Dan dia akan melakukan segala cara supaya kita percaya kepada dia. Tapi saat itulah kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Seharusnya kita bersandar kepada Tuhan. Apa sih yang diambil oleh maling itu? Harta, mungkin kerugian kita berapa juta? Atau mungkin berapa puluh juta. Kalau di keluarga kami mungkin tidak sampai berpuluh juta. Karena memang barang yang ada di rumah hanya sedikit. Yang diambil juga hanya sedikit. Mungkin berjuta-juta. 1-2 juta. Atau mungkin paling banyak 5 juta. Tapi semua barang ini dari siapa? Ini berkat daripada Tuhan. Kalau diambil maling, apakah Tuhan tidak sanggup memberikan kita berkat lainnya, bahkan untuk membeli yang lebih daripada ini? Kalau memang itu kehendak Tuhan, seharusnya kita bersandar kepada Tuhan, bukan kepada si iblis. Tapi itu yang sering kita lakukan. Dan di dalam gereja Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Ketika ada permasalahan dalam kehidupan pribadi kita, apa yang kita lakukan? Bahkan ketika ada permasalahan di dalam gereja, apa yang kita lakukan? Kita di pihak siapa? Manusia juga bisa menjadi Allah lain dalam kehidupan kita, di mana kita lebih mendengarkan pendapat dia, perkataan dia, daripada mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak mengevaluasi apa yang orang bilang melalui firman Tuhan. Maka ketika orang berbicara, mari kita mengevaluasi sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika pun kita harus mendukung orang tersebut, kita harus pastikan kita mendukung dia karena firman Tuhan, karena Allah. Bukan karena apa-apa. Bukan karena dia, atau siapa saja. Tapi karena Tuhan. Cukupkan diri kita dengan Tuhan. Ketika ada seseorang yang sudah berbuat baik kepada kita, dan kita harus sangat berhati-hati. Saya di sini bukan menentang perbuatan baik atau budi atau hutang budi. Ini adalah hal-hal yang baik yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Tapi kalau yang namanya budi dan kebaikan orang membutakan mata kita, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang itu benar, kita harus betul-betul introspeksi diri. Kita harus betul-betul melihat firman Tuhan, sehingga keputusan kita, tindakan kita tidak terpengaruh sama sekali dengan apa yang orang itu sudah perbuat dalam hidup kita, atau mungkin sedang perbuat dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita di luar sana. Oh, bos kita begitu baik kepada kita, dia selalu memberikan kita tips contohnya, dan kemudian mungkin dia selalu memberikan kita apa yang baik, atau dia mungkin naikkan gaji kita. Lalu suatu hari dia mengatakan kepada kita, kamu gak usah pergi ke gereja.
Aku sudah berbuat baik kepadamu. Aku tolong kamu, kamu tolong saya. Hari Minggu kamu kerja sama saya. Gak usah pergi ke gereja. Kemudian kita bimbang. Oh iya, bos ini sudah begitu baik kepada saya. Kalau saya tidak menolong dia, kapan saya bisa membalas budi saya kepada dia? Dan saat ini gaji yang diberikan kepada saya sangat besar. Kalau saya tidak bekerja pada hari Minggu, dia pecat saya. Dari mana saya dapat makan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Di satu sisi kita melihat firman Tuhan berkata kepada kita, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Cukupkanlah dirimu dengan Allah yang telah menyelamatkan kamu dari segala dosamu. Kalau dia sanggup membawa kamu ke sorga dan hidup kekal, maka segala apa yang kamu butuhkan di dalam dunia ini dia akan cukupkan. Makanya dia berkata kepada orang Israel ayat 12, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Aku sudah memperkenalkan diriku kepada mereka, aku bahkan sudah berbuat sesuatu untuk mereka, menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan aku. Mereka tidak mau taat kepada firmanku. Dan bukan hanya mereka tidak mau taat, mereka tidak suka kepadaku. Itu yang mereka sudah lakukan. Seandainya mereka mau mendengarkan Tuhan dan mereka mau suka kepada Tuhan, Tuhan tidak akan melakukan apa yang dia katakan di ayat 13. Ketika dia berkata, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Oh, mereka mau mengikuti Allah lain, silahkan. Tuhan katakan. Mereka tidak mau mendengarkan aku, silahkan. Mereka tidak suka dengan aku, silahkan coba. Dan Tuhan membiarkan mereka. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Mereka dibiarkan oleh Tuhan dan mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Dan apa ujungnya? Kesengsaraan. Orang Israel, ketika kita membaca sejarah Israel, kita tahu apa yang terjadi. Setiap kali mereka berdosa, ketika mereka berperang, mereka kalah. Setiap kali mereka berdosa, ketika mereka diserang, mereka hancur. Itu yang terjadi. Salomo, orang yang paling bijaksana di dalam dunia. Firman Tuhan katakan tidak ada yang lebih bijaksana daripada dia sebelum dia dan sesudah dia. Tidak ada. Tapi apa yang dia lakukan? Dia dengan akal pikirannya sendiri menikahi begitu banyak perempuan dari bangsa-bangsa lain. Salah satu tujuannya adalah tujuan politik. Yaitu dengan mungkin dia berpikir bahwa kalau aku menikahi perempuan dari Mesir, dan yang dinikahi bukan perempuan biasa tentunya, perempuan yang berpengaruh dalam negeri tersebut, atau ayahnya yang berpengaruh dalam negeri tersebut, oh mungkin juga putri daripada raja. Kalau aku menikahi putri daripada raja tersebut, tentu bangsa tersebut tidak akan berperang melawan aku. Dan terbukti memang zaman Salomo adalah zaman yang paling aman, tidak ada perang. Sangat bijaksana, bukan? Tapi Tuhan membiarkan dia dengan kebijaksanaannya. Sampai akhirnya Tuhan berkata kepada dia, karena dosamu. Karena setelah dia menikahi perempuan-perempuan itu, dia berpaling daripada Tuhan dan dia menyembah Allah-Allah lain. Dan Tuhan menghukum dia dengan berkata, karena dosamu, bangsa ini akan terbagi menjadi dua. Dan setelah bangsa Israel terbagi menjadi dua, tidak ada kesenangan di dalam negeri tersebut. Karena raja berganti raja, raja berganti raja, hanya sedikit raja yang mengikuti firman Tuhan. Pada masa tersebutlah terjadi yang namanya pembangunan rohani. Selain daripada itu, mereka melakukan penyembahan berhala, dan ketika musuh datang mereka hancur. Dan pada puncaknya, ketika mereka dibawa untuk ditawan ke Babel, kehancuran yang terjadi.
kita jangan mengeraskan hati kita dan berkata bahwa apa yang orang lain berikan itu lebih baik daripada yang Tuhan berikan. Tidak. Yang Tuhan berikan itu lebih baik. Apa yang diinginkan hati kita mungkin lebih baik daripada apa yang Tuhan inginkan. Tidak. Yang Tuhan inginkan itu lebih baik. Ada orang yang Tuhan berkati sehingga anaknya bisa sekolah di sekolah yang baik dan menjadi sukses. Tapi kalau ada di antara kita, Tuhan yang memberikan kita segini, cukup untuk anak kita sekolah di sekolah yang ya cukup untuk sekolah saja. Apa yang kita lakukan? Oh, kita harus berusaha keras tentunya. Tapi setelah berusaha keras, Tuhan hanya memberikan ini. Akankah kita berpaling daripada Tuhan karena takut bahwa anak ini tidak akan sukses di masa yang akan datang? Kalau saya diizinkan memberikan kesaksian, maka saya adalah orang yang lahir di sebuah pulau yang kecil, di keluarga yang miskin, pindah sana sini karena tidak punya rumah yang tetap, sekolah di sekolah negeri. Sudah pulau, sekolah negeri, ada sekolah swasta yang sebenarnya bagi orang Chinese, orang lebih suka ke sana. Tapi keluarga saya, walaupun papa saya Chinese, tapi karena ke ekonomi yang kurang, saya harus ke negeri, belajar keras untuk bisa masuk negeri karena ikut tes. Karena uang sekolah lebih murah. Tidak bisa ikut les. Teman-teman saya pergi les bahasa Inggris, matematika, komputer. Tapi saya mau saksikan, walaupun begitu, apakah saya orang yang gagal? Hanya karena orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya di sekolah yang bagus dan baik? Haruskah orang tua saya menghalalkan segala cara supaya saya pergi sekolah di sekolah yang baik sehingga saya menjadi orang yang berhasil di masa yang akan datang? Dari pulau yang kecil tersebut dan sekolah yang begitu, bagaimana Tuhan memimpin sehingga saya bahkan bisa sekolah sampai ke Singapura. Sesuatu yang mungkin tidak perlu dibanggakan, tapi kita melihat perjalanan yang begitu Tuhan arahkan. Saya tidak pernah les komputer, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan pertolongannya sehingga saya bahkan bisa belajar sendiri. Dan kalau hari ini bisa live, bisa diatur ini dan itu pertolongan Tuhan. Jadi orang tua saya tidak perlu menghalalkan segala cara untuk saya bisa sekolah di sekolah yang bagaimana. Cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dan Tuhan akan memimpin. Kalau itu kehendaknya untuk anak kita berhasil, anak itu akan berhasil. Asal kita jangan malas-malasan dengan berkata, oh Tuhan sudah mengatur semuanya jadi saya bisa duduk tenang dan santai-santai. Tidak juga demikian. Intinya adalah lakukan apa yang Tuhan katakan. Maka kehancuran itu tidak akan datang. Karena ayat 14 dikatakan, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan memegang bahkan musuhnya dan mendorong mereka supaya Israel hancur. Tapi kalau seandainya Israel langsung berbalik dan bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan membalikkan tangannya dan mengambil musuh Israel untuk dihancurkan. Itu maksudnya. Itu yang dialami oleh orang Israel. Seandainya. Dan kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai kata-kata ini dikatakan kepada kita di masa yang akan datang. Tapi biarlah ini menjadi peringatan kepada kita. Dalam setiap aspek dalam hidup kita, kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan.
Kita mau memihak kepada Allah atau kita mau tidak memihak kepada Allah. Kita mau melakukan apa yang benar atau kita mau melakukan dosa. Maka sekiranya di masa mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai kita bertemu dengan Dia muka dengan muka, kita mau mendengarkan suaranya, kita mau taat kepada firman-Nya, maka tentu Dia akan menyertai dan menolong kita. Karena Dia katakan di ayat 16, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Ini adalah perkataan yang maknanya adalah setiap orang yang membenci Tuhan akan tertunduk. Baik itu musuh Allah maupun kita yang mengatakan orang Kristen tapi tidak mau taat kepada Tuhan. Tuhan akan menggunakan caranya untuk menghancurkan kita. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Kita tidak percaya kepada Injil kemakmuran, tapi kita percaya kepada kebaikan Tuhan. Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan diperkaya dan menjadi kaya setelah kita percaya kepada Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Bahwa kebaikannya akan Dia tunjukkan kepada kita. Rasul Paulus mengatakan, kehidupan yang paling baik adalah kehidupan yang sederhana di hadapan Tuhan, yaitu selalu mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Maka apapun yang Tuhan berikan akan selalu terasa seperti gandum yang terbaik dan madu dari gunung batu. Selalu. Orang yang kaya, seperti saya bilang tadi, mungkin bisa memberikan anaknya minum susu yang terbaik. Di dalam kekurangan kita, mungkin kita hanya bisa memberikan dia air beras untuk diminum. Tapi itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Haruskah kita iri dan takut anak kita tidak tumbuh dengan baik? Tidak. Tidak. Karena banyak anak Tuhan. Salah satu kesaksian teman saya, teman-temannya sekolah, semuanya ikut kursus. Karena tanpa kursus di tempat dia mereka tidak bisa lulus ujian. Harus ikut kursus. Tetapi dia lebih memilih untuk tidak ikut kursus dan membantu orang tuanya dalam pelayanan. Apakah anak ini menjadi orang yang tidak bisa berhasil di dalam sekolahnya? Tidak. Dia lulus dari sekolahnya dengan nilai yang baik. Bukan abal-abal. Bukan hanya sekedar lulus, tapi lulus dengan nilai yang baik. Apakah keadaan kita menentukan masa depan kita? Iya. Kalau kita berbicara tentang apakah kita taat kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita taat, Tuhan akan membimbing dan menolong kita untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya, sesuai dengan tujuannya di dalam hidup kita. Kalau kita tidak taat, Dia akan berpaling daripada kita dan membiarkan kita hancur begitu saja. Dan lebih lagi pada akhirnya, mari kita pastikan, selain dalam kehidupan kita berpihak kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkati kita, tapi lebih lagi dalam keselamatan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Kita mungkin mendapatkan apa yang baik dalam dunia ini, tapi kalau kita tidak di pihak Tuhan dalam hal keselamatan, yaitu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan hancur di dalam penghukuman api neraka selama-lamanya. Maka kita perlu memastikan ini.
apakah aku di pihak Tuhan? Keselamatan kita, apakah kita di pihak Tuhan? Kehidupan sehari-hari kita, apakah kita di pihak Tuhan? Baik dalam kehidupan sosial maupun di dalam gereja Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa.